masih dalam debat terbuka calon wali kota dan wakil wali kota Bogor 2018. Tadi pertanyaan dari tim perumus mengenai penajaman visi dan misi sudah dijawab dengan semi sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna begitu oleh keempat pasangan calon ini. Kini saatnya Bapak-bapak sekalian, Anda akan menjawab pasti pertanyaan dari tim perumus masih dengan waktu yang sama tapi masalah problematika Kota Bogor. Begitu. Silakan. Hampir sama. Masih dalam amplop tertutup. Kalau tadi sudah ada nomornya, sekarang belum ada nomornya. Silakan memilih. Pasangan nomor 3 saya kasih kesempatan terlebih dahulu. Pasangan nomor 4. Satu saja dulu. Pasangan nomor 1 dan 2. Jawaban atas pertanyaan juga seiring dengan pengambilan pertanyaan tersebut. Masih ada sisa amplop lagi yang saya simpan untuk sesi berikutnya masih di segmen yang sama. Silakan pasangan nomor urut 3 membuka amplop lagi. Dan saya akan bacakan lagi. Baik, saya bacakan ya. Pertanyaan, langkah-langkah strategis apakah yang akan Anda lakukan dalam bidang reformasi birokrasi untuk merespon tuntutan global agar masyarakat dan birokrasi pemerintahan Kota Bogor memiliki daya saing tinggi dalam bidang ekonomi daerah? Dimengerti atau harus saya ulang? Dimengerti. Waktunya 60 detik dari sekarang, silakan. Terima kasih. Kota Bogor memiliki stok birokrat yang handal dan profesional. Ke depan kita akan lakukan penguatan-penguatan. Yang pertama adalah bahwa fokus untuk meningkatkan tunjangan kinerja. Ini penting agar terjadi reward and punishment. Kota Bogor adalah kota pertama di Jawa Barat yang sudah mendapatkan evaluasi jabatan dari Kementerian PAN dan juga di situ nanti akan diberikan tunjangan berdasarkan kinerja, berdasarkan jabatan, berdasarkan tupoksinya. Jadi inilah yang disebut reward and punishment. Birokrasi yang handal dan profesional, ketika berprestasi dia berikan ganjaran, ketika kemudian dia melakukan pelanggaran tentunya ada sanksi. Jadi yang paling pokok adalah melakukan itu. Yang kedua memastikan bahwa right man in the right place. Kota Bogor sudah memiliki Go Clear, ini aplikasi yang dibuat oleh rekan-rekan di kepegawaian yang sangat luar biasa. Memastikan bahwa hanya orang yang tepat pada posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Go Clear kreasi dari kepegawaian di pemerintah Kota Bogor. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Langsung saya ke pasangan nomor urut 4. Siapa yang mau menjawab, Pak? Pertanyaannya belum dibuka, sudah ada pertanyaan siapa yang menjawab ya. Bisa saling isi, baik. Iya, saya bacakan ya Pak ya. Kalau satu dibacakan maka yang lainnya pun harus dibacakan. Bagaimana strategi yang akan saudara lakukan untuk memberikan pelayanan publik bagi kelompok berkebutuhan khusus, rentan, disabilitas, dan minoritas? Siapa yang akan menjawab? Baik. Calon wakilnya, tunggu dulu, waktunya 60 detik, saya mulai dari sekarang. Kelompok-kelompok berkebutuhan khusus harus dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu adalah prinsip dari pelayanan publik. Yang berkebutuhan khusus, kita melihat trotoar jalan kita belum sebagai ramah terhadap disabilitas. Ya. Kemudian, apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita berangkat dari kebutuhannya. Kemudian tentang kelompok minoritas, sudah pasti kewajiban kepala daerah adalah menegakkan konstitusi, menjaga demokrasi, melindungi semua kelompok. Jadi semua kelompok di Kota Bogor berbasis keyakinan, kepercayaan, berbasis ekonomi, berbasis etnik akan mendapat hak dan pelayanan yang sama. Kami jamin dan kami pasti. Waktunya sudah habis, terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Ke pasangan nomor urut 1, silakan Pak. Bapak tidak tahu pertanyaannya ya. Saya juga tidak tahu. Jadi mari kita bacakan untuk Bapak. Sebagai wilayah yang merupakan penyangga wilayah ibu kota, Kota Bogor memiliki daya magnet bagi wilayah sekitarnya.
Seperti itu. Rencana kerja apakah yang akan saudara lakukan untuk membangun kerjasama dengan wilayah terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat? Dimengerti Pak pertanyaannya? Baik, silakan menjawab, waktunya 60 detik dari sekarang. Seizin Kang Jainul Mutakin bahwa untuk membangun Kota Bogor, baik infrastruktur dan lain sebagainya, memerlukan sinergitas yang bersifat partnership baik dengan pemerintah pusat dan provinsi, dan kami memiliki suatu strategi bagaimana kita memaksimalkan komunikasi yang harmonis, di mana wali kota merupakan policy maker, pembuat kebijakan, DPRD sebagai policy maker, melakukan hubungan yang harmonis untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian pula wali kota sebagai policy maker melakukan komunikasi yang harmonis dengan Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden demikian berkenan dan menyayangi masyarakat Kota Bogor, sehingga dana APBD masuk ke Kota Bogor. Demikian pula dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Sehingga kita ingin pastikan pasangan Ruhyat Jainul memaksimalkan penyelarasan, harmonisasi dengan pusat dan provinsi. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Selanjutnya ke pasangan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang masih disegel. Pertanyaan dari tim perumus mengenai masalah-masalah Kota Bogor. Pertanyaannya jangan sampai robek, Pak. Baik. Pertanyaannya adalah, strategi apa yang Anda akan lakukan untuk mengembangkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan ditinjau dari sisi penyelenggara layanan maupun pengguna layanan? Sudah paham ya Pak ya? Baik, silakan menjawab 60 detik dari sekarang. Jadi pada dasarnya kalau hanya sekedar melayani perizinan KTP administrasi biasa itu hal biasa. Tapi yang terpenting bagaimana kebutuhan pita, contoh masalah air, sekarang kan tersendat ya, nah itu perlu ada debit air peningkatannya. Ya, terus yang kedua PDJT lebih banyak pasak daripada tiang. Bagaimana perlu kerjasama supaya apa? Kalau perlu ada pengembangan usaha PDJT pariwisata supaya ada peningkatan entrepreneurnya. Yang ketiga adalah masalah kaitan dengan rumah kumuh, ya. Tentu selain ada RTLH juga ada bedah rumah, termasuk juga bagaimana mereka disediakan lahan untuk bermain. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan tuh harus berkualitas. Rencana ruang kerjanya ditambah dan pendidikan. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak. Terima kasih. 4 amplop sudah dibuka dan sudah dijawab oleh para calon pemimpin Kota Bogor. Ini adalah putaran kedua di segmen yang sama. Masih bicara amplop yang tertutup dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Saya akan mulai dari pasangan nomor urut 4 untuk mengambil, dan nanti yang akan menjadi penjawab pertama adalah pasangan nomor urut 4 juga. Silakan ke pasangan nomor urut 1 dulu. Selanjutnya 2 dan 3. Iya. Baik, terima kasih. Silakan pasangan nomor urut 4 untuk membuka amplop tertutup. Ini masih mengenai masalah-masalah Kota Bogor, dan pertanyaan ini disampaikan oleh keempat tim perumus yang diundang pada malam hari ini. Iya. Dilihat sepintas ya Pak ya pertanyaannya ya sebelum saya bacakan. Bagaimana strategi yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga Kota Bogor agar dapat berkiprah di tingkat regional, nasional, dan internasional? Silakan 60 detik dari sekarang. Terima kasih. Jadi olahraga itu tidak bisa kita ciptakan dalam waktu dekat. Oleh karena itu pembinaan itu harus kita mulai dari sejak awal. Kita mulai mencari bakat-bakat atau bibit-bibit muda dari sejak tingkat TK, SD sampai SMP, dan kita bina terus. Sampai tingkat SMA pun kita bina terus sehingga mereka bisa menjadi atlet-atlet profesional pada saatnya nanti. Oleh karena itu, kita juga di Kota Bogor tidak bisa memajukan semua jenis cabang olahraga. Oleh karena itu, kita pun harus mengidentifikasi cabang olahraga apa yang paling spesial yang bisa kita
majukan, misalnya pencaksilat di Kota Bogor, kemudian juga sepak bola di Kota Bogor, sehingga profesionalisme dari anak-anak ini bisa kita desain dari awal dan tidak perlu harus semua cabang olahraga kita majukan. Tetapi yang pasti mana cabang olahraga yang menonjol itu yang kita utamakan sehingga fokus untuk memajukan olahraga ini bisa kita ciptakan dan juga bisa lebih kita tingkatkan, tidak tersebar kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih. Pasangan nomor urut 1 silakan membuka pertanyaan dari tim perumus. Belum dibaca? Saya langsung bacakan. Saya membacanya sesuai dengan pertanyaannya ya Pak ya. Era globalisasi menimbulkan tantangan dan ancaman bagi NKRI dewasa ini, khususnya yang timbul dari dalam negeri itu sendiri. Bagaimana strategi saudara dalam mengatasi masalah-masalah potensi terjadinya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan di Kota Bogor? Silakan 60 detik dari sekarang. Seizin Pak Ahmad Ruyat, saya mencoba menjawab. Tantangan di era globalisasi adalah adanya konflik, baik itu antar suku, agama maupun golongan. Kota Bogor dari dulu kota yang kondusif, dan Kota Bogor memang diciptakan untuk tempat beristirahat. Oleh karenanya tidak pernah ada gesekan atau konflik antar suku, agama maupun sara. Jadi strategi kami menjaga kondusivitas adalah dengan komunikasi yang intens antar semua golongan. Karena dengan komunikasi maka segala permasalahan bisa cepat diselesaikan. Kota Bogor, kota yang nyaman, dan itulah tujuan pasangan Ruyat Jainul untuk mewujudkan Bogor nyaman bagi warga. Waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi. Pasangan nomor urut 2 silakan membuka lagi amplop yang sudah dipilih. Iya, baik. Pertanyaannya adalah, apa program prioritas tahun pertama yang Anda akan lakukan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, mengingat sampai saat ini hasil survei kepatuhan standar layanan publik Ombudsman RI tahun 2017, Kota Bogor masih dalam zona kuning atau belum memenuhi? Perlu diulangi Pak? Sudah cukup ya? Baik, waktunya 1 menit atau 60 detik dari sekarang. Silakan. Kaitan dengan pelayanan publik tadi bahwa tentunya prioritas yang perlu dilakukan adalah bagaimana penyederhanaan pelayanan, perizinan. Ya, terutama perizinan yang non polutan, yang tidak perlu dipersulit, kecuali yang polutan. Kedua, tentu harus berpihak kepada memang untuk kebutuhan masyarakat banyak. Jangan kepentingan pemodal. Nah, tentu kaitan dengan yang diperlukan juga kaitan dengan bagaimana meningkatkan pelayanan yang lebih baik ke depan. Karena yang tentu yang harus diharapkan oleh masyarakat adalah cepat, tepat, ramah, aman, nyaman. Ada kepastian dari pelayanan publik ini. Jangan sampai yang harusnya tepat harus diperlambat. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya lanjut ke pasangan nomor urut 3. Silakan. Iya, saya bacakan ya. Kemajuan pesat di bidang teknologi selain membawa dampak positif dengan memudahkan pekerjaan manusia, ternyata juga bisa membawa dampak negatif bila tidak digunakan, diawasi, dan dikendalikan dengan baik. Pengguna terbesar produk-produk berteknologi tinggi adalah para pemuda, dan sayangnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget-gadget canggih tersebut daripada membaca buku. Seperti itu. Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan minat membaca buku generasi muda
dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Silakan 60 detik dari sekarang. Yang di tangan kita ini ada manfaat dan mudarat. Manfaatnya bisa memberikan banyak sekali pengetahuan, tetapi mudaratnya juga bisa memberikan efek negatif. 3 langkah. Yang pertama adalah edukasi. Bimbingan, penyuluhan kepada orang tua, institusi pendidikan, bagaimana kita secara bijak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memanfaatkan hal yang positif dari gawai atau gadget. Yang kedua, kita juga mendorong untuk literasi budaya membaca yang lebih kuat lagi. Perpustakaan Kota Bogor insya Allah akan kita bangun, akan kita jadikan sebagai tempat yang nyaman untuk anak-anak muda membaca di situ. Kita juga akan membimbing para orang tua untuk bisa membacakan buku, cerita menjelang tidur sehingga anak-anaknya selalu terinspirasi oleh hal-hal yang baik seumur hidupnya. Yang ketiga tentunya budaya membaca, budaya paham bahwa gadget juga bisa memberikan hal yang buruk, itu ada. Tidak saja pada aparatur pemerintahan tetapi pada keluarga. Disitulah fungsinya sekolah ibu yang diadakan oleh PKK di Kota Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada keempat calon pemimpin Kota Bogor. Keempat pasangan calon pemimpin Kota Bogor. Saya akan cek satu persatu, tidak ada amplop yang masih tertutup kan? Semua sudah terbuka amplopnya? Tidak ada yang tertutup, begitu ya? Baik. Berarti setelah ini kami akan kembali di segmen selanjutnya. Sudah tuntas semua pertanyaan dari tim perumus. Terima kasih keempat tim perumus. Kita berikan aplaus kepada mereka. Sudah dengan gigihnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali dan mulai bisa menggali bagaimana potensi dan kesungguhan hati para calon pemimpin Kota Bogor ini. Di segmen selanjutnya, kami akan kembali dengan debat antar kandidat. Pastinya akan semakin seru. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh